Halo teman-teman, perkenalkan saya adalah Hirwani Mahiro dari kelompok Halo Alkana dan berperan sebagai narasumbernya. Perkenalkan, nama saya Kansa Malika Yulanti, absen 16 dari kelompok Alkanol. Perkenalkan, nama saya Karina Delia dari kelompok Asap Alkanol. Saya Ginjo, absen 14 dari Aksi Alkana Eter. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai Halo Alkana. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian Halo Alkana. Jadi Halo Alkana itu adalah turunan dari alkana, di mana satu atau lebih atom hanya diganti oleh atom dari halogen. Atom halogen itu di sini ada F, Cl, Bri. Coba F itu apa dulu? Apa F? F ini fluorin, Cl ini klorin, Br bromin, I-nya itu Florin, iya apa ini? Sama aja Ibin gitu. Apa itu? I-nya itu iodin. Polimer. Ulang ya, ini F-nya itu fluorin, Cl-nya klorin, Br-nya bromin, I-nya iodin. Terus ada rumus umum dan juga rumus struktur. Sudah ketawa. Kita ini lagi bikin tugas. Rumus Jadi rumus strukturnya Halo Alkana itu bisa ditulis gini, Rx atau enggak CnH2n plus 1x. Rumus umum ini disebut juga rumus empiris atau rumus molekul. Nah, rumus umum ini menunjukkan jenis dan jumlah atom dalam molekul. Nah, R di sini itu sebagai gugus alkilnya. Gugus alkilnya rumusnya itu adalah CnH2n plus 1, sedangkan X itu sebagai halogennya yang tadi, yang FCl-Bri. Nah, karena gugus alkilnya di sini rumusnya CnH2n plus 1, maka rumus umumnya Halo Alkana juga bisa ditulis menjadi CnH2n plus 1X, di mana X melambangkan FCl-Br atau I. Terus di sini ada rumus struktur. Rumus struktur ini menunjukkan bagaimana atom-atom tersebut terikat satu sama lain dan susunan geometrisnya. Contohnya itu ada CH3Cl. Ini tulisannya seperti ini. Ini R di sini tuh sebagai gugus alkilnya. CH3 kan ini metil. X-nya itu sebagai halogennya. Kan Cl termasuk di dalam dalam halogen. Nah, terus contoh yang kedua itu ada C2H5F. Kalau C2H5F ditulis menjadi rumus struktur itu jadi CH3CH2F, di mana atom F ini terikat pada karbon etana. CH3CH2 itu membentuk etana. Terus di sini ada contoh Halo Alkana dan nama trivialnya. Nama trivial itu merupakan nama senyawa kimia yang digunakan secara umum atau tradisional. Jadi ini namanya tuh digunakan dalam sehari-hari gitu, bukan nama resmi menurut aturan IUPAC-nya. Contohnya ini ada CH3Cl sama kayak di sini. CH3Cl itu kayak tadi, namanya itu metil klorida karena CH3 itu adalah metil, Cl itu kan klorin. Jadi di sini klorida, jadi metil klorida. Terus C2H5Br jadi etil bromida karena C2H5 itu adalah etil. CCl4 jadi karbon tetraklorida. Kenapa di sini ditulis tetraklorida? Karena Cl-nya di sini banyak kan. Kalau 2 itu kan di. Kalau 3 itu kan tri. Kalau 4 jadi tetra. Terus pada papan 2 kita akan membahas tentang tata nama IUPAC dari Halo Alkana.
Pertama, kita mencari rantai induk atau rantai utama. Rantai utamanya itu pasti alkana. Lalu yang kedua, kita menyebutkan nama halogen sebagai cabang. Nama halogennya itu yang tadi, bromo, kloro, fluoro, sama iodo. Terus yang ketiga, penomorannya ini dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi. Jadi di sini sudah ada urutannya. Yang paling besar itu F, diikuti Cl, diikuti Br, sama I. Misalnya di sini CH3, CH punya cabang Cl, CH2, CH3. Nah, ini kan lebih dekat dengan yang ini kan, maksudnya rantainya. Nah, jadinya penomorannya dimulai dari kanan. Ini yang nomor 1, 2, 3, 4. Jadinya namanya jadi 2 klorobutana karena C-nya ada 4. Nah, yang keempat itu, jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifan atom halogen, yaitu dalam urutan FCl-BrI. Akan tetapi, penulisan nama tetap berdasarkan abjad. Jadi penulisannya itu kan dimulai dari A sampai Z. Nah, jadi urutan penulisan atom halogen adalah bromo, kloro, fluoro, dan iodo. Jadi kalau cuma ditulis itu tetap harus diurutin dari B, sedangkan penomorannya itu diurutkan berdasarkan reaktivitasan yang lebih tinggi ini. Contohnya itu kayak gini. Ini kan ada dua kan, ada Cl sama F. Nah, reaktivitasan F-nya itu kan lebih besar daripada Cl. Jadi penomorannya itu dimulai dari kiri, dari yang CH3 ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Makanya kan di sini jadi 2 fluoro, 3 kloro kan. Tapi di sini namanya jadi 3 kloro, 2 fluoro karena C itu sama F kan lebih duluan C daripada F. Jadi penomorannya jadi 3 kloro, 2 fluorobutana. Nah, yang kelima itu, jika terdapat 2 atom atau lebih atom halogen sejenis, maka nama dinyatakan dengan awalan di, tri, dan seterusnya, sama kayak yang di papan 1 tadi. Kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, 4 itu tetra. Awalan ini diabaikan dalam menentukan urutan penulisan atom halogen. Nah, lanjut pada papan ketiga, kita akan membahas tentang sifat haloalkana. Sifat yang pertama itu ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisikanya pertama itu senyawa haloalkana itu berwujud gas, cair, padat. Tapi wujudnya ini tergantung suhu ruang dan jumlah atom karbonnya. Nah, yang kedua itu semakin banyak jumlah rantai karbon haloalkana, maka titik didih dan titik lelehnya akan semakin tinggi. Jika titik didih meningkat seiring kenaikan massa atom halogen dan menurun seiring bertambahnya cabang alkai. Kayak di sini. Ini kan nggak cabangnya tuh ya nggak ada cabangnya kan. Jadi titik didihnya itu begini. 46. Ini juga gak ada cabangnya tapi titik didihnya kan lebih tinggi. Itu karena rantainya yang di sini sama yang di sini kan lebih panjang yang di sini. Jadi semakin panjang rantainya, titik didihnya itu semakin tinggi. Tapi kalau ada cabangnya, ini kan ini nggak ada cabangnya, titik didihnya jadi 102 derajat Celcius. Ini ada cabangnya jadi 87 derajat Celcius. Jadi jika ada cabangnya itu nanti bakal menurunkan titik didihnya. Nah, sifat fisika yang ketiga itu jika jumlah atom karbon sama, haloalkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi, sama aja kayak yang di sini tadi. Terus ada sifat kimia. Sifat kimia itu ada reaksi eliminasi, reaksi substitusi, sama reaksi reduksi. Reaksi eliminasi itu adalah haloalkana akan terjadi ketika dipanaskan dengan basa kuat pekat dalam etanol menghasilkan suatu alkena. Contohnya di sini ada CH3, CH2Br sama NaOH menjadi CH2 rangkap 2 CH2 plus NaBr plus H2O. Jadi yang pertamanya di sini alkana kan. Kalau sudah terjadi reaksi eliminasi di sini akan menjadi alkena. Jadi ada rangkap 2-nya. Oke. Gitu. Nah, ini kan pertamanya CH3. Nah, ini akan hanya satu lagi tuh akan gabung sama
sama Na-nya. Hanya satu lagi akan bergabung sama OH-nya, jadi H2O jadi air. Terus yang kedua itu ada reaksi substitusi. Halo alkana itu direaksikan dengan larutan basa kuat dalam air, maka akan menyebabkan molekul halo alkana terhidrolisis menghasilkan suatu alkohol. Contohnya itu CH3, CH2, CH2, Br plus NaOH akan menghasilkan CH3, CH2, CH2OH plus NaBr. Di sini OH-nya itu jadi alkohol. Yang pertamanya itu 1 bromopropana menjadi propanol. Terus yang ketiga itu ada reaksi reduksi ya. Nah, halo alkana, reaksi reduksi halo alkana terjadi jika senyawa halo alkana direaksikan dengan suatu reduktor seperti gas hidrogen atau hidrida. Contohnya ini. Contohnya itu yang pertamanya itu jadi dari bromoetana menjadi etana. Jadi dari CH3 CH2 Br menjadi CH3 CH3 plus LiBr plus AlH3. Terus yang papan keempat ini kegunaan dari halo alkana. Yang pertama, halo alkana itu dapat digunakan sebagai pelarut, sebagai bahan pendingin freon, sebagai obat bius atau anestesi yang biasanya dipakai di rumah sakit, terus sebagai pembasmi hawa yaitu insektisida, terus yang kelima sebagai pemadam kebakaran, yang keenam sebagai pembersih mesin dan logam, yang ketujuh dapat digunakan sebagai bahan bakar kimia, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai bahan pembuatan obat. Nah, di sini juga ada latihan soalnya. Misalnya aku tanya yang nomor 5, rumus umum halo alkana adalah apa tadi? Tadi itu rumus umumnya CnH2n plus 1X. ya, betul. Sudah cukup sekian dari kami. Nah, terus ini ada itunya apa dah? Evaluasi. Mungkin kalian ada saran-saran atau apa gitu tentang gimana cara menjelaskan atau gimana? Saya punya ini. Iya. Harus serius sebenarnya. Oh iya. Cukup gitu aja. Karena harus serius. Saya jawab. Sudah cukup dah. Oh iya, sudah cukup. Makasih. Dadah.